Salve, berjumpa kembali dengan saya pada pagi hari ini, tanggal 2 Juni 2026. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perlukah kita membayar pajak? Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Petrus 2 ayat 12 sampai dengan 15 dan dilanjutkan ayat 17 sampai 18 serta Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini saudara, masyarakat di negeri Konoha berteriak tentang pajak yang ditarik pemerintah. Hidup semakin susah, yang miskin makin susah, penguasa pejabat makin subur dengan perut yang gendut. Ironis sekali saudara. Hingga masyarakat kecil bertanya dalam menjalani hidup yang penuh kesulitan ini. Untuk apa kami bayar pajak kalau kesejahteraan kami tak diperhatikan? Inilah negeri Konoha. Pertanyaannya saudara, perlukah kita membayar pajak? Untuk apa kita membayar pajak? Kalau hasil pajak hanya untuk membuat perut penguasa pejabat gendut, untuk apa kita membayar pajak? Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini dengan pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan Herodion, saudara, untuk menjebak Yesus. Tanyanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Markus 12 ayat 14. Lihat saudara-saudara, mereka memuji Yesus saudara dengan sanjungan palsu agar ia lengah dan memberikan jawaban yang secara mutlak akan merugikan dan membahayakan nyawanya saudara. Jika Yesus menjawab, ia harus bayar, ia akan dianggap pro-Romawi atau penjajah dan pro-penindasan. Yesus akan kehilangan simpati dan dukungan dari rakyat Yahudi yang sangat membenci pajak Kaisar. Dan jika dijawab tidak, jangan bayar, ia dapat dilaporkan kepada otoritas Romawi sebagai pemberontak atau pengasut yang berisiko ditangkap dan dihukum mati. Tetapi saudara-saudaraku, Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Markus 12 ayat 15 sampai dengan 17. Saudaraku yang terkasih, ini berarti koin itu adalah milik dunia dan sewajarnya dikembalikan ke dunia saudara. Namun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27. Ini adalah pengingat saudara, pengingat bagi kita bahwa hidup, mati, dan seluruh diri kita adalah milik Allah seutuhnya. Sebagai umat beriman, kita memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang berjalan beriringan saudara. Menjadi warga negara yang baik, taat hukum, dan membayar pajak adalah hal yang benar. Tetapi di atas segalanya kita wajib mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara, untuk apa kita membayar pajak? Tujuannya saudara, yang pertama berdasarkan Roma 13 ayat 17.
Alkitab menegaskan bahwa pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang melindungi orang baik dan menghukum orang jahat. Karena pemerintah menjalankan fungsi ini, membayar pajak adalah kewajiban untuk menopang tugas mereka. Jadi, sebagai warga negara 100%, kita harus mendukung otoritas pemerintah. Yang kedua, saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa pemerintah adalah pelayan Allah yang terus-menerus melayani. Roma 13 ayat 6. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas umum, keamanan, dan keadilan yang dibiayai melalui pajak yang kita bayarkan. Yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan untuk taat membayar pajak atau bea demi menjaga ketertiban umum. Markus 12 ayat 17. Dan yang keempat, Yesus meneladani membayar pajak bait Allah agar tidak menjadi batu sandungan bagi masyarakat umum pada saat itu. Matius 17 ayat 27, yang menunjukkan pentingnya mematuhi hukum yang berlaku. Nah, jika hasil pajak diselewengkan untuk memperkaya diri oleh penguasa, kewajiban membayar pajak kita sebagai warga saudara, sebagai warga negara tidaklah gugur. Namun kita berhak untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan melalui saluran hukum yang sah sesuai dengan peran kita. Saya ulangi saudara, jika hasil pajak diselewengkan untuk memperkaya diri oleh penguasa, maka kewajiban membayar pajak kita sebagai warga negara tidak gugur. Namun saudara, kita berhak untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan melalui saluran hukum yang sah sesuai dengan peran kita. Pertanyaannya saudara, beranikah kita bersuara lantang tentang kebenaran dan keadilan? Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua, janganlah tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat seperti menaati hukum dan membayar pajak. Namun jangan pernah lupa untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan atas hidup yang telah Ia tebus. Menjadi warga negara dan warga negara 100% adalah panggilan untuk menghayati iman dengan utuh. Ini berarti saudara, kita tidak memisahkan antara kehidupan rohani dan tanggung jawab sosial, melainkan membiarkan nilai-nilai Kristiani mewujud nyata dalam ketaatan kita sebagai anak bangsa. Mari kita mau menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia, dengan selalu mentaati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yesus Tuhan, berikanlah kekuatan Roh Kudus kepada kami dan hikmat agar kami mampu bersuara lantang tentang kebenaran dan keadilan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.